Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dan kemuliaan dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan tentang masalah ini perlu kita pahami pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian atau kelompok dari kerabat beliau yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni kerabat-kerabat yang kufur terhadap risalah yang beliau bawa, yakni al-Islam. Ya. Dan ini para ulama mengatakan bahwa kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat nasabnya dengan beliau tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait. Ya, jadi ketika berbicara tentang makna Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang kelompok kedua, yakni kerabat atau orang-orang yang mempunyai nasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan beriman terhadap risalah yang beliau bawa, beriman kepada al-Islam. Maka inilah yang dimaksud dengan kerabat atau Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan tentang Ahlul Bait, memuliakan mereka, menghormati kedudukan mereka, ini adalah kepada mereka-mereka yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekat apapun hubungan kekerabatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tidak beriman, maka tidak masuk dalam kategori orang-orang yang perlu mendapatkan penghormatan dan keutamaan-keutamaan yang lebih atau dilebihkan dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kekerabatan mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini menjadi penting sekali, ya, di tengah-tengah kehidupan di saat ini yang mulai kacau dalam menentukan dan menetapkan siapa Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi yang kita bahas tentang masalah kekerabatan kepada beliau dan mereka orang-orang yang tidak beriman, ini mungkin sudah clear, ya, atau sudah menjadi pemahaman sebagian besar kaum muslimin bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kerabat-kerabat beliau. Tetapi saat-saat ini orang-orang yang mengaku Islam dari kalangan Rafidhah, yakni dari kalangan Syiah, ini membuat berantakan pemahaman kaum muslimin dalam masalah Ahlul Bait ini. Mereka menentukan yang dimaksud dengan Ahlul Bait hanya kalangan-kalangan tertentu yang menurut hawa nafsu mereka saja. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih telah menentukan dan memasukkan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti dalam Islam, yang di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah mempunyai hak-hak atas kaum muslimin lainnya. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa kerabat-kerabat Rasulullah atau yang termasuk dalam Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua hak atas kaum muslimin. Yang pertama adalah hak iman, yakni hak sesama kaum muslimin yang harus ditunaikan. Dan yang kedua adalah hak
kekerabatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mempunyai hak. Tetapi perlu diingat dan perlu dipahami oleh kaum muslimin dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa penghormatan kepada mereka, memuliakan mereka Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghormatan atau memuliakan dengan kemuliaan yang sewajarnya. Ya, sebagaimana manusia lainnya yang juga perlu dihormati dan dimuliakan hak-haknya oleh muslim yang lain. Tidak mendudukan mereka ke derajat-derajat yang lebih daripada kemestiannya sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendudukan mereka pada derajat-derajat yang maksum sebagaimana derajat para nabi dan para rasul, sebagaimana digembar-gemborkan dan didengung-dengungkan oleh Ar-Rafidhah, yakni Syiah, ya. Nah, ini perlu dipahami dengan benar, dipahami dengan baik bahwa hak kemuliaan, ya, memuliakan mereka, hak menghormati mereka adalah hak-hak yang memang dianjurkan dalam Islam dalam batasan-batasan kemanusiaan, tidak sampai menempatkan mereka pada derajat-derajat melebihi itu semua. Ya, sebagaimana yang kita katakan ada kelompok-kelompok yang sangat gulu, kelompok-kelompok yang sangat ekstrim dalam memahami Ahlul Bait. Ya, seakan-akan mereka itu maksum, seakan-akan mereka itu tidak bersalah, dan seakan-akan mereka sama derajatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada bahkan yang lebih gulu dari itu, yakni menuhankan mereka, naudzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana kita perhatikan kaum Rafidhah melakukan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan kepada anak beliau Husain radhiyallahu anhu. Ya, ini tidak benar dalam Islam. Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah memperlakukan mereka, memuliakan mereka, tetapi tetap pada derajat-derajat yang dibenarkan, yang dibolehkan, yakni bagaimana hak mereka juga diperhatikan karena mereka berkerabat, ya, bernasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun terjadi hingga yaumil qiyamah, di mana nasab atau orang-orang yang mempunyai nasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal itu, ya. Tapi tetap saja memberikannya sama dengan apa yang sudah diberikan oleh kaum muslimin terdahulu dari kalangan umat ini terhadap kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dari itu. Dan yang juga sangat aneh, ya, dari pemahaman orang-orang yang gulu dari kalangan Rafidhah terhadap Ahlul Bait Rasulullah, mereka tidak memasukkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam Ahlul Bait. Ya. Dan lebih jauh dari itu, mereka bahkan mencacati, mereka mendustakan, bahkan menuduh kepada istri-istri Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali. Tuduhan-tuduhan yang sangat menghinakan, tuduhan-tuduhan yang sangat menggoncangkan hati kaum muslimin, ya, yang beriman kepada bahwa mereka termasuk dalam kalangan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menunjukkan tentang hal itu, ya. Di mana dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ayat ke-33 bercerita tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ayatnya dari ayat 32 dan 33. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladina fi qalbihi maradun faqulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa ati'naz zakata wa ati'na Allah wa rasulah
innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirkum tathira. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan-perempuan lainnya jika kalian beriman. Fala tahda'na bil qaul, janganlah kalian merendahkan dalam pembicaraan, yang dengan merendahkan pembicaraan itu, melembut-lembutkan pembicaraan itu, membuat orang-orang yang mempunyai marad di dalam hatinya, mempunyai keinginan yang aneh-aneh terhadap kalian. Ya. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah oleh kalian qaulan ma'ruf, perkataan-perkataan ma'ruf, perkataan-perkataan yang benar. Dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias, janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mensucikan kalian dari segala kotoran. Ya, rijs di sini adalah dikatakan oleh para ulama maknawinya. Ya, bukan riz, bukan kotoran, artinya najisnya secara harfiah, tapi maknawiyah, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan di ayat itu dikatakan Allah inginkan kalian, membersihkan kalian dari kotoran-kotoran ahlul bait, wahai ahlul bait. Ya. Wa yutahhirkum tathira, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memasukkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali bahwa istri-istri beliau termasuk di dalamnya yang dikategorikan dalam kategori ahlul bait, yang harus mendapatkan kemuliaan, penghormatan. Dan bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin. Apa ummul mukminin? Ibunya orang-orang yang beriman. Jadi barang siapa yang mengingkari mereka sebagai ibu bagi orang-orang yang beriman, maka telah mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih di surat Al-Ahzab, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa ajwajuhu ummahatuhum. Ya, jelas sekali ayat ini mengatakan dengan gamblang, dengan sarih jelas bahwa dikatakan bahwa Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri-diri mereka. Lebih dicintai, lebih ditaati, lebih diikuti daripada dirinya sendiri. Ya. Dan wa azwatuhu, sedangkan istri-istrinya semuanya ummahatuhum, ibu buat mereka. Siapa mereka disebutkan? Al-mu'minun. Allah katakan tadi, An-nabiyyu aula bil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi istri-istri Rasulullah adalah ibu bagi orang-orang beriman. Maka setelah itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan istri-istri beliau setelah ditinggal oleh beliau dinikahi oleh orang lain. Karena kedudukannya sebagai ibu bagi kaum mukminin. Ya, ini juga menunjukkan tentang betapa dekatnya hubungan istri-istri beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh sekali kalau seandainya ada orang yang mengeluarkan mereka dari ahlul bait, bahkan naudzubillah mencela mereka. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita kaum mukminin, ya, dari tuduhan orang-orang yang keji, orang-orang yang mempunyai hati benci kepada Islam, kaum munafikun di Madinah, ketika dalam satu
hal mendapati keadaan yang bisa dia masuk, maka mereka mencela dan menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina. Dan Allah Subhanahu wa taala membela, berlepas diri dari tuduhan-tuduhan itu. Dan dengan jelas sekali bahwa dengan ayat itu para ulama beristimbat bahwa barang siapa yang menuduh istri-istri Rasulullah melakukan sebuah perbuatan fahisyah, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma Aisyah saja. Semua, ya, barang siapa yang menuduh istri Rasulullah selain Aisyah, walaupun selain Aisyah, maka tetap saja dia dihukumi kafir oleh sebagian besar ulama kaum muslimin. Ya, pendapat mereka. Jadi ini yang perlu pertama kali kita pahami ketika bicara tentang Ahlul Bait. Jadi yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu termasuk di dalamnya adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menuduh, siapa saja yang menuduh istri beliau dengan tuduhan-tuduhan keji, maka bagi kita sudah jelas ya di mana mereka berada, dari kelompok mana mereka berada, dan di mana posisi mereka dari kaum mukminin. Ya, tidak ada keraguan karena ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, di mana tuduhan-tuduhan itu semakin gencar dan semakin kuat dilontarkan oleh katanya mereka yang mengaku bagian dari kaum muslim, maka ini adalah kedustaan yang sangat besar. Maka kalau mereka menuduh istri-istri Rasulullah berbuat fahisyah, berbuat zina, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Bahwa perempuan-perempuan yang buruk untuk suami-suami yang buruk. Dan suami-suami yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk. Allah telah tetapkan itu. Ketika mereka menuduh istri Rasulullah dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, maka pada hakikatnya mereka telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat keji. Seorang yang keji, seorang yang fahisyah. Naudzubillah min dzalik. Jadi jelas bagi kita finish dalam masalah Ahlul Bait bahwa beliau, para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya termasuk dalam kategori bagian dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hak atas kaum muslimin, ya, hak keislaman sama saudara kita seiman, seislam, dan hak mereka atas kekerabatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi dari kaum muslimin yang termasuk dalam kategori kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti juga kita akan lihat bagaimana fenomena yang terjadi saat ini, di mana banyak sekali orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap kita. Ya, maka perlu kita pahami dulu dari mana keturunan mereka dan bagaimana sikap kita terhadap keberadaan mereka. Ya, jadi tidak boleh gulu berlebih-lebihan karena memang mereka adalah manusia biasa seperti kita pada hakikatnya, bersalah dan berbuat dosa, ya. Tapi di sisi lain mereka dari nasab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus juga kita hormati dan kita lebihkan dari yang lainnya. Ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yazid ibn Hayyan. Ya, dia berkata, "Intalaqtu ana." Ya, Yazid berkata, "Intalaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Amr ibn Muslim ila Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhum." Aku, kata Yazid, pergi bersama Husain ibn Sabrah dan Amr ibn Muslim kepada Zaid bin Arqam, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma jalasna ilaihi qala lahu Husain.
Maka ketika kami telah duduk bersama Zaid ibnu Arqam, maka berkata Husain kepadanya, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Wahai Zaid, engkau telah menemui banyak kebaikan yang sangat banyak. Kemuliaan yang satu sudah ada dalam kalimat ini. Yang kalau kita mau jeli dikatakan oleh Husain, berarti ketika mereka bertemu dengan para sahabat dan mengambil ilmu dari sahabat, kita tahu mereka adalah tabi'in. Ya, muridnya para sahabat yang juga orang-orang yang mulia. Tapi mereka berkata kepada sahabat, engkau telah menemui kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikannya? Lihat. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan. Kalian telah melihat. Ini untuk semua para sahabat. Ya. Engkau telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah, wa sami'ta hadisahu, mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghazauta ma'ahu, berperang bersama beliau, ya, wa shallaita khalfahu, salat bersamanya. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh engkau telah banyak mendapatkan kebaikan ya Zaid. Ya, kebaikan hidup bersama Rasulullah saja mempunyai kemuliaan. Sahabat secara umum keseluruhannya yang dalam kategori sahabat maka mendapatkan semua keutamaan ini. Demikian pula di dalamnya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup dan salat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Husain, hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami ya Zaid apa yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Zaid bin Arqam berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kaburat sinni, demi Allah aku seorang yang telah tua, wa qadama ahdi, dan hidupku bersama Rasulullah telah lama berlalu, wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sudah banyak lupa apa yang dahulu aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddastukum fa'aqbalu, apa yang aku kabarkan kepada kalian maka terimalah ia, wa ma la fala tukallifunihi, dan jika selebihnya maka janganlah engkau memberatkan aku. Ya, ini kata Zaid. Jadi apa yang enggak aku ingat, apa yang aku tidak pernah dengar, jangan diminta lagi. Maksudnya gitu. Jadi apa yang saya kabarkan, aku kabarkan kepada kalian, terimalah bahwa ini semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian ia berkata lagi, kemudian Zaid berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wa Madinah. Ya, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami, dan di satu mata air yang disebut Ghadir Khum, ya, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ini satu hadis yang juga dijadikan andalan oleh orang-orang Syiah yang dipelintir di dalamnya. Ya, yang dikatakan hadisnya adalah tentang penyerahan khalifah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Padahal hadisnya tidak bicara tentang itu. Ya, ini hadisnya bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau pernah berkhutbah kepada kami di satu mata air yang disebut, diberi nama Ghadir Khum, ya, yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Fahamidallah wa athna alaih wa wa'adha wa dzakara thumma qala, ya. Kemudian Rasulullah memuji Allah, menasehati dan memberikan peringatan. Dan beliau bersabda, amma ba'du ala ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana basyarun yushaku an yu'tiya rasula rabbi fa ajibu. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian
ya manusia biasa yang sebentar lagi utusan Robku akan datang kepadaku dan aku akan memenuhi panggilannya. Aku akan menjawab seruannya. Yang dimaksud adalah sebentar lagi akan datang Jibril, utusan Rasulullah, yang memberitahu bahwa sudah dekat waktuku untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tarikun fikum saqalaini, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Awwalahuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah, fihi huda wan nur, fakhudhu bi kitabillah wa tamassaku bihi. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, ambillah kitabullah dan peganglah oleh kalian. Fahatha ala kitabullah wa raghiba fihi thumma qala. Kemudian Rasulullah memberi targhib, ya, memberi motivasi untuk senantiasa berimtisak, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian beliau bersabda lagi, wa ahla baiti udzakkirukumullah fi ahlil baiti, udzakkirukumullah fi ahlil baiti. Ya, ini pembahasan kita pada saat ini. Dan tentang kerabatku, tentang keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah agar memperhatikan, ya, kerabatku, agar menghormati keluargaku. Faqala lahu Husain, dan Husain kemudian berkata, waman ahlul baiti ya Zaid, siapa yang termasuk dari ahlul baitnya ya Zaid? Zaid Husain berkata kepada Zaid bin Arqam, siapa yang termasuk ahlul baitnya? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Ditegaskan oleh Husain, bukankah istri-istri beliau termasuk dalam ahlul bait beliau? Apa jawab Zaid? Qala, maka Zaid berkata, nisa'uhu min ahli baitihi. Ya, istri-istri beliau termasuk dalam kategori ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahlul baiti man harama sadaqah ba'dahu. Tapi yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah ahlul bait yang diharamkan sedekah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa man hum. Kemudian Husain berkata lagi, siapa mereka? Qala, maka Rasulullah menjawab, Zaid menjawab, qala hum ahlu aliyin wa ahlu aqilin wa ahlu ja'farin wa ahlu abbas. Mereka adalah keluarga Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, dan keluarga Abbas, paman beliau, ya, Al-Abbas. Yang kalau dalam sebuah ilmu hadis seringkali Ibnu Abbas, ini Abdullah Ibnu Abbas, anak beliau. Semua. Jadi keturunan mereka lah yang disebut ahlul bait. Ya. Jadi 4 keluarga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara gamblang. Mereka lah yang disebut dengan ahlul bait. Dan mereka lah orang-orang yang diharamkan sedekah. Kullu haula'i haramas sedekah. Mereka semua adalah yang diharamkan sedekah. Ya. Qala na'am. Kemudian Zaid berkata na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini yang dimaksud dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada kaum muslimin yang saat ini yang ma'ruf disebut dengan kata-kata Habib atau habaib jamaknya, ya, yang mengaku atau mempunyai nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar maka mereka keturunan dari 4 kelompok keluarga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka keluarga Ali, keluarga Ja'far, Aqil, atau keluarga Abbas? Ya. Dari situ jalurnya. Kalau memang benar maka tetap saja, karena hadis ini, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah, udzakkirukumullah, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Maka mereka tetap mempunyai hak
untuk mendapatkan kehormatan dari kaum muslimin lainnya. Kalau mereka benar keturunan dari keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dimuliakan, dihormati dan diberikan hak-haknya. Kalau kita saja harus memberikan hak kita kepada kaum muslimin yang lain, maka ketika kepada keluarga beliau haknya harus ditambah. Apa saja sama dengan yang lain, tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti, tidak boleh digibahi, tidak boleh dicacati, apalagi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji tanpa ada bukti yang jelas. Ya, ini hak mereka. Jadi karena mereka juga kaum muslimin sama, dan terlebih mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencacati mereka, pada hakikatnya telah mengatakan mencacati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berhati-hatilah kita kepada dua perkara dalam masalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan mendudukan mereka kepada tempat-tempat yang tidak selayaknya, dan kepada golongan-golongan yang tafrid, merendahkan, bahkan menyangka bahwa mereka sama saja, nggak ada apa-apanya. Ya, kali-kali kita seperti itu, apalagi di zaman kita saat ini. Ketika itu sudah banyak sekali pengakuan-pengakuan itu, maka bagaimana kita menyikapinya? Sikapi dengan sikap yang pertengahan. Jadi ketika mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bagian Ahlul Bait beliau, maka hormati selayaknya. Jangan direndahkan, jangan dilecehkan, dan jangan dianggap salah, keliru, atau jangan dianggap bohong, dusta, tidak. Ya. Jadi hormati saja pengakuannya, karena kita menghukumi manusia itu zahirnya, sedangkan batinnya kita tidak tahu. Tapi apakah masih benar ada? Karena kerabat Rasulullah masih ada. Sebab ada hadis tentang Imam Mahdi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama sama dengan beliau, dan bapaknya pun sama namanya dengan bapak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu menyikapinya, ya, dan tidak boleh gulu, ya, menempatkan mereka pada derajat-derajat yang maksum, derajat-derajat apalagi sampai pada derajat ketuhanan bisa memberi manfaat dan memberi mudarat, naudzubillah. Ini sebuah kesyirikan yang harus dijauhkan, ya. Dan bukan menempatkan mereka pada tempat-tempat yang menghinakan atau menganggap ada orang yang bohong tentang nasab, itu tidak. Tapi kita perlakukan, kita sikapi dengan sikap-sikap yang bijaksana. Kalau mereka benar, maka kita hormati kondisi mereka, ya, dan kita berikan hak-haknya, tidak menyakitinya, tidak menzaliminya, ya, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, gitu ya. Kemudian tidak menuduh hal-hal yang tidak pada tempatnya dan tidak punya dasar atasnya. Jadi disesuaikan saja dengan bagaimana Islam telah menempatkan sesama kaum muslimin, memberikan haknya. Tentu hak-hak keislaman sangat banyak, ya. Kalau sakit ditengok, kalau dia meninggal diantarkan jenazahnya, kalau dia membutuhkan bantuan dibantu, kalau mereka sedang kesusahan diberikan pertolongan, ya, itu semua, ya, memberikan salam dan yang lainnya. Apakah ada hal-hal lain? Tidak, ya. Jadi tidak menempatkan mereka bahwa mereka tidak pernah bersalah, bahwa mereka orang-orang yang maksum. Nah, tidak ada ini, ya. Maka selain derajat kenabian, maka tidak ada lagi orang-orang yang maksum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemaksuman para nabi pun dalam rangka menyampaikan risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada mereka semua. Nah, ini kondisi posisi kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa mereka keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu harus kita hormati, ya. Kita lakukan penghormatan sebagaimana yang diberikan Islam, yang diberikan ajarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak-haknya harus dihormati, tidak boleh
difitnah dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan olok-olokan, apalagi ya mengatakan dusta dan sebagainya. Nah, itu posisi kita. Jadi ketika dia benar, sudah hormati pengakuan mereka dan jadikan hak-hak mereka, berikan hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya, hak keislaman yang umum ya. Dan tidak ada lagi dari hak itu, apalagi menjadikan mereka sebagai bahan panutan bagaimanapun atau kondisi apapun mereka ya. Pokok yang penting adalah keturunannya, tidak ya, karena tadi sudah kita katakan di awal bahwa jangankan mereka yang jauh, yang dekat saja kekerabatannya dengan Rasulullah seperti paman beliau ya, dan kerabat sepupu beliau, jika mereka tidak beriman, maka tidak ada hak bagi kita menghormati mereka ya, seperti Abu Jahal, Abu Talib ya, kemudian Abu Lahab, itu semua adalah masih paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi orang-orang yang jauh nasabnya dengan beliau, jika mereka tidak mentaati Rasulnya, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kita mengikuti mereka, tapi memberikan hak-hak keislaman sebagaimana kaum muslimin yang lainnya wajib diberikan ya, dihormati dan dilaksanakan oleh setiap kita kaum muslimin. Nah, ini hak-hak yang perlu diberikan dan jangan sampai berlebihan, dan tidak boleh juga merendahkan derajat mereka karena mereka mempunyai keutamaan yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa disampaikan, dikaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.